Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada. Bahagia sekali pada malam ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara obrolan budaya dari RRI Banda Aceh. Apa kabar pendengar dan pemirsa? Kami berharap Anda semua sehat, tidak kurang satu apapun. Kebersamaan kita pada malam ini kami akan membahas tema memperkuat kembali nilai-nilai kearifan lokal Aceh atau nilai-nilai adat Aceh untuk mitigasi bencana. Untuk mendalami nilai-nilai kearifan lokal ini yang hidup dan berkembang dalam peradaban Aceh, kita akan membahas bersama dua narasumber yang saat ini sudah hadir di studio bersama saya. Langsung saja saya perkenalkan narasumber yang pertama, Bapak Dr. Andes Tengku Balian. Beliau sebagai Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Adat Majelis Adat Aceh MAA Aceh Besar. Assalamualaikum Bapak Dr. Andes Tengku Balian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya Pak, sehat? Biasa-biasa, sehat-sehat ya. Alhamdulillah, pada malam ini sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun. Baik, pendengar dan pemirsa, narasumber kita yang kedua, Bapak Tengku Muhammad Hashim Usman SAG. Beliau sebagai Ketua Bidang Hukum Adat Majelis Adat Aceh MAA Aceh Besar. Assalamualaikum Bapak Tengku M. Hashim Usman SAG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya lebih enak memanggil Tengku ya, Iya. karena dua-dua Tengku, Tengku Balian dan Tengku Hashim. Ya. Ya, pendengar dan pemirsa, inilah kedua narasumber yang akan bersama kita pada malam ini dalam acara obrolan budaya. Pendengar dan pemirsa, posisi Kepulauan Nusantara yang terletak pada pertemuan tiga lempeng besar yaitu Pasifik, Eurasia, dan Indo-Australia berdampak terhadap tingginya potensi bencana. Tingginya potensi bencana membuat nenek moyang kita untuk belajar bagaimana cara menghadapi atau memitigasi bencana. Dan saat ini cara tersebut menjadi satu budaya yang terbalut dalam kearifan lokal bangsa Indonesia yang hingga saat ini masih dipelihara oleh masyarakat lokal yang ada di Indonesia. Kearifan lokal yang ada di Indonesia ini kearifan lokal yang ada di Indonesia ini menjadi sebuah kekayaan yang harus dipertahankan di era modernisasi ini. Pendengar dan pemirsa RRI Net, saya langsung saja ke narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama saya ke Tengku Balian. Tadi sudah saya perkenalkan sebagai narasumber yang pertama, Tengku Balian. Kita berbicara masalah mitigasi bencana, tentunya tidak terlepas dalam kehidupan kita dari zaman dahulu sampai sekarang. Tentunya kita selalu ada bencana, bermacam-macam bencana yang terjadi di negara kita dan juga di Aceh tentunya. Baik, Tengku Balian, masih adakah nilai-nilai kearifan lokal Aceh atau nilai-nilai adat yang berkaitan dengan mitigasi bencana atau siaga bencana sekarang ini? Karena kita melihat sekarang begitu sudah canggih dunia, apakah masih ada nilai-nilai kearifan lokal ini, Pak? Silakan Tengku Balian. Ya, terima kasih. Memang masalah nilai-nilai kearifan lokal dalam masalah mitigasi bencana ini, Ya. Kalau kita lihat, ya memang masih ada, tetapi ada yang sudah hilang. Iya. Karena adat Aceh ini banyak sekali yang sudah hilang. Ya. Makanya kalau kami di MAA ada disebut-sebut harus kita gali adat Aceh. Makna harus kita gali berarti ada yang sudah tidak ada lagi. Iya. Ya kan? Ada yang sudah hilang. Ada yang sudah hilang. Ya, yang sebenarnya kalau kita pikir masalah mitigasi tentang bencana, orang Aceh itu sendiri yang sebenarnya orang siaga bencana. Iya. Orang Aceh itu sendiri orang siaga bencana. Iya. Kalau kita lihat di konteks sosial, maksudnya orang Aceh ini orang siaga bencana tercermin orang Aceh
pada sopan, santun, Ya. dan jaga kaum. Berarti ini nampaknya berarti ada sama orang Aceh. Kalau ketiga hal yang baik ini ada, berarti orang Aceh orang yang siap untuk mengatasi bencana. Ini khususnya dalam bidang sosial. Ya. Dan juga dalam bidang lain juga ada. Seperti apa itu tentu? Seperti dalam bidang sosial apa? Ya, boleh. Kalau dalam bidang sosial begini. Jadi seperti saya bilang tadi yang bahwa orang Aceh ini siaga bencana melalui sopan dulu. Jangan santun dulu, sopan. Ya, satu-satu. Ya, sopan itu artinya tindakan-tindakan, gerakan-gerakan yang ada pada orang itu menyenangkan hati orang lain. Itu kan sopan. Kadang-kadang pada pembicaraan sopan, pada sikap sopan, pada perbuatan sopan. Jadi kalau tindakan-tindakan ini sopan, berarti orang tidak ada yang marah pada kita. Tidak ada orang yang marah pada kita. Tetapi kalau sebaliknya kita tidak sopan, dah pun lemah, lemah itu. Tersinggung ya perasaan orang lain. Tersinggung perasaan orang lain. Itu kalau dalam masalah sopan, itu sopan dengan santun itu sama. Kan? Perlu saya jelaskan lagi masalah apa itu jaga kaum? Ya. Bisa Pak, silakan. Orang Aceh itu terkenal jaga kaum. Kalau istilah bahasa Aceh, hangeboh kaum. Iya. Makanya nampak kita lihat orang Aceh itu jaga kaum di saat kerja udip dan kerja mati. Kerja udip. Iya. Kerja udip maksudnya kalau ada pesta-pesta, apakah pesta perkawinan atau pesta-pesta yang lain, kerja mati, ya ini kegiatan-kegiatan pada orang meninggal. Ya kan? Jadi orang Aceh itu nampak sekali kalau pada kerja udip dan kerja mati atau sosial-sosial lainnya itu sangat membantu, pasti dia tolong. Ya, pasti dia tolong. Apakah menurut kemampuan yang ada pada dia? Ya. Itu namanya jaga kaum. Jaga kaum. Berarti kalau ada saudara kita, tetangga, yang maksud saudara di sini bukan saudara Yahwa. Ada hubungan nasab. Bukan. Ya. Yang maksud saudara ini di sini adalah yang seperti al-Islamu akhul muslim. Saudara orang Islam bersaudara dengan orang Islam. Ini maksud dengan saudara. Kadang-kadang ada tetangga kita sudah meninggal. Ya, sudah meninggal. Jadi kalau orang Aceh biasa hari pertama dan hari ke-7 itu tetap dia bantu. Menurut ada kemampuan. Kalau ada kemampuan harta, bantu dengan harta. Ada kemampuan pikiran, bantu dengan pikiran. Ada kemampuan uang, bantu dengan uang. Inilah yang satu contoh namanya jaga kaum. Iya. Ya. Baik, saya ke Tengku Hashim. Ya. Tadi Tengku Balian sudah menjelaskan tentang orang Aceh ini memang banyak hal-hal yang sampai saat ini masih ada dalam kehidupan, seperti bidang sosial tadi, seperti jaga kaum tadi. Saya ingin tanyakan ini, Tengku Hashim, kalau hadis maja ini adalah nasihat atau perkataan orang tua tentang kepada orang-orang yang muda sekarang tentang bencana ini, itu seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Untuk menjaga ataupun waspada terhadap sesuatu bencana itu harus disiapkan hal-hal yang berkaitan untuk mengatasi atau mencegah. Kalau misalnya kita lihat udaranya sudah mendung, itu menunjukkan mau hujan. Ya, orang tua mengatakan kalau mau hujan sedia payung sebelum hujan. Peribahasa. Ya, itu. Sedia kapan sebelum mati. Karena di saat meninggal nanti kapan itu merupakan suatu hal yang sangat diperlukan. Jangan nanti begitu ada orang meninggal sibuk-sibuk cari kapan. Belum siap. Ya, belum siap. Jadi siapkanlah.
Kemudian yang menyangkut dengan persiapan-persiapan itu jauh-jauh sebelum terjadi itu harus kita lakukan sesuatu yang sehingga bila terjadi malapetaka itu bisa dicegah dengan segera dan dengan mudah. Iya, karena sudah ada persiapan. Ada persiapan. Sebagai contoh dari segi bangunan, orang Aceh membuat rumah yang namanya rumah Aceh. Fisik bangunan rumah Aceh itu sudah ada mitigasi di sana. Maka orang Aceh membuat rumah tidak pakai paku. Hanya memakai suatu seutas tali atau ikatan. Di mana pada saat terjadi bencana kebakaran, dengan ikatan itu bisa dengan segera dipotong dan langsung jatuh ke bawah, sehingga tidak merembes ke rumah-rumah yang lain. Berarti bisa dilepaskan. Bisa dilepaskan. Iya, satu bagian. Ya, satu bagian itu bisa dilepaskan. Itu namanya mempersiapkan mitigasi ya. Ya. Maka orang membangun rumah Aceh itu sebelah atap sebelah kanan atau sebelah kiri itu ada ikatan yang disebut dengan apa namanya itu tupenap. Di tupenap itu diikat dengan tali hijau, baik ujung sebelah barat atau sebelah timur, dan di tengah di mana ada tameh atau tiang, di situ diikat di putingnya untuk diperkuat jangan jatuh. Kemudian di atas itu juga diikat. Begitu terjadi kebakaran, maka tali hijau itu langsung dipotong sekaligus, langsung jatuh. Itu menghindari. Ya, itu salah satu contoh yang menyangkut dengan menjaga atau mitigasi, memperkecil akibat daripada kebakaran itu. Ya, itulah. Nah, itu yang terdapat pada bangunan. Pada bangunan. Aceh. Ada Aceh. Karena di Aceh ini dulu rumahnya panggung ya, Tengku. Ya. Tidak ada rumah Dan beton. Betul. Ya. Karena apa? Rumahnya tinggi. Dikala banjir, airnya tidak akan terendam dengan lantai. Airnya jalan di bawah. Tugasnya hanya tangganya aja yang diikat, jangan hanyut. Ya, itu mencegah banjir. Kemudian manfaat. Kalau rumah Aceh itu yang tinggi, di bawahnya itu bisa dimanfaatkan. Nah, di mana mobil, kereta, ya, bisa dimasuk di bawah kalau rumah itu. Tapi kalau bangunan sekarang yang begitu luas kita bangun, harus kita sediakan satu bangunan lagi untuk tempat ya kita masuk simpan Honda, mobil dan sebagainya yang namanya garansi. Ya, itulah kearifan orang lokal. Itu sebelum terjadi sudah mempersiapkan orang dulu. Nah, itu bidang bangunan. Itulah kira-kira. Kalau menurut Tengku Hasyim ini, apakah sekarang masih dipraktekkan oleh masyarakat khususnya Aceh dalam kehidupannya sehari-hari tentang kearifan lokal ini? Ada. Ada. Namun sudah menipis. Kenapa? Karena barangkali orang-orang yang mengerti adat itu mungkin sudah tiada lagi. Lalu anak-anak muda sekarang kurang memperhatikan dan kurang bergaul dengan orang-orang tua yang mengerti adat. Karena adat itu tidak tertulis sebagaimana hukum KUHP. Tidak tertulis. Kalau memang tertulis, dari mulut ke mulut dan dipercaya. Nah, dipercaya. Jadi ada daerah-daerah yang masih kental dan ada juga yang daerah-daerah yang sudah agak menipis. Maka akibat daripada menipisnya tentang adat budaya itu, inilah salah satu kewajiban, fungsi, tugas dari pihak kami di MAA untuk menggali kembali sebagaimana disampaikan oleh Bapak narasumber pertama tadi, ya, turun ke masyarakat untuk mensosialisasi kembali. Ya, okay. Baik, saya ke Tengku Balian ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Tengku Hasyim
tentang kearifan lokal ini sekarang ini sudah menipis. Ya, menurut Tengku Balian, apakah penting memperkuat kembali nilai-nilai kearifan lokal Aceh untuk mitigasi bencana yang dimaksud seperti disampaikan oleh Tengku Hashim tadi? Mungkin ada kiat-kiat atau cara-cara tertentu nih. Silakan, Tengku. Ya, memang itu sangat penting. Karena kearifan lokal tadi yang kita sebut tadi tentang mengatasi mitigasi itu warisan orang tua kita. Ya. Ya. Warisan leluhur kita tuh. Jadi seperti dalam pepatah, kalau Anda ingin selamat, turut perintah ayah dan bunda. Ya. Ayah dan bunda itu kan orang tua. Ya. Jadi orang tua secara umum itu kan orang zaman dahulu. Berarti yang contoh-contoh tadi, yang bilang Bapak tadi, itu semua warisan dari orang tua kita. Ya. Jadi misalnya untuk kita lestarikan, memang itu penting, harus ada sampai sekarang, harus kita ingat dan harus kita usahakan, kita upayakan. Kalau mungkin itu kita ambil semua. Walaupun bentuk tidak mungkin, kadang-kadang nilainya saja. Iya. Nah, nilainya saja. Misalnya begini, dalam masalah tadi mitigasi, Iya. mencegah bencana maksudnya kan. Misalnya kalau pada rumah Aceh yang sudah dijelaskan oleh narasumber yang kedua tadi, dalam masalah banjir, bisa kita lihat di segi yang lain. Misalnya rumah Aceh untuk mitigasi dalam masalah gempa. Iya. Ini sudah ada di rumah Aceh untuk menghentikan atau antisipasi masalah gempa. Antara lain, ganjalan tiang rumah Aceh itu dari batu. Kenalin tamai? Iya, iya. You don't understand? Tidak mengerti? Kenalin damai. Ganjalan tiang itu kan kenalin tamai. Sebelum didirikan tiang? Iya, enggak, bukan sebelum. Setelah Didirikan tiang? Setelah didirikan tiang, Ada? baru dijongkrak. Ya, kasih masuk ganjalan dari batu. Sedangkan ganjalan itu dengan tiang lepas. Itu apa tujuannya? Apabila gempa, getarannya bisa kurang. Ya. Kemudian yang kedua, untuk anti gempa pada rumah Aceh, pasak tiang. Mengerti pasak tiang? Bajo. Pasak tiang. Kayu yang kecil dimasukkan pada tiang. Antara tiang dengan tu. Ya. Tu itu tanya sama orang yang tahu, saya nggak tahu. Kan? Jadi begini. Jadi pasak itu salah satu tujuan orang Aceh apabila gempa tidak patah dan tidak retak. Berarti menurut hemat saya dua ini salah satu pikiran orang Aceh membuat seperti ini untuk mengurangi bencana khususnya gempa. Iya. Ya. Kalau misalnya lantai rumah Aceh itu kan biasanya dari pohon pinang, ya. Atau bambu. Ya. Itu tidak dipaku, tapi dipakai rantai. Rantai. Itu bagaimana itu? Untuk apa itu? Tengku Balian? Ya, begini. Seperti yang narasumber tadi bilang yang kedua, kalau rumah Aceh ini dipaku, di saat terjadi bahaya tidak mudah untuk kita hindari. Tetapi kalau lantai yang dari bambu yang dirantai, kalau misalnya ada bencana, kita gulung saja. Kita gulung lantai itu, kita buang ke belakang rumah, tidak terbakar. Sempat Tetapi itu. Sempat Tengku. Coba kalau kita paku, sempat kita gulung, Kita cabut satu-satu. impossible, lama. tidak mungkin. Tidak mungkin ya kan? Tidak mungkin. Jadi kata orang Aceh, kalau sudah dirantai itu sudah bagus. Makanya ada istilah pada orang Aceh, kapu bubuk lagi alir tarantai. Berarti tidak ada aturan. Tidak ada aturan, adapun tidak kuat, Ya, kan? Jadi kapu bubuk lagi alir tarantai. Seperti lantai yang tidak dirantai, yang tidak ada rantai. Berarti kalau tidak ada rantai, kan 3 tahun. Jadi makanya seperti yang tadi itu kira-kira jawabannya. Iya. Ya. Rumah Aceh. Rumah Aceh. Iya.
Tapi herannya sekarang, sebenarnya kan rumah Aceh itu kembalian ini bisa memitigasi bencana. Ya. Tetapi kenapa di era sekarang ini hanya tinggal satu-satu rumah Aceh, sedangkan yang lain sudah rumah beton semua? Ini kenapa kira-kira? Ini. Kembalian. Inilah kelemahan kita orang Aceh. Iya. Kelemahan kita orang Aceh, boleh dikatakan kalau dalam bahasa Aceh lagi kami engkap situ. Apa artinya tuh Pak? Kami engkap situ. Satu kambing sudah makan apa itu? Upih. Satu kambing sudah makan upih. Kambing lain walaupun tidak senang dengan upih ikut makan juga. Berarti kalau lagi kami engkap situ. Gak pegak rumah beton, tanya pegak rumah beton. Gak pegak rumah lantai, kalau lagi rumah Aceh tanya pegak. Padahal kita kan punya warisan orang tua kita sendiri. Untuk apa kita ikut orang lain? Makanya salah satu kekurangan orang Aceh itu seperti kami engkap situ. Translate. Suka meniru. Dia translate dulu ya. Meniru. Iya, ada tambahan ini dari Tengku Hashim, silakan. Ya, berarti itu salah satu penyebab. Barangkali bisa kita simpulkan penyebab yang kedua, kenapa orang tidak lagi yang berminat untuk rumah Aceh. Paling-paling yang minat itu sebagai simbolnya saja, ya kan? Barangkali yang pertama penyebabnya, tukang yang membuat rumah Aceh itu spesialis. Susah dicari. Betul. Kalau sekarang kayaknya setiap kecamatan itu belum tentu ada 2 atau 1 yang sanggup membuat, mengukir, culik dan sebagainya rumah Aceh itu. Yang pertama. Yang kedua, kayu. Kalau dulu kayunya mudah, tapi sekarang kayu mudah tapi sulit. Arti mudah, banyak kayu di panglung-panglung, tapi sulit dicari untuk kayu yang bakal untuk rumah Aceh. Karena kayu untuk rumah Aceh itu spesialis. Tahannya puluhan tahun. Yang pertama, umur kayunya sudah ditentukan puluhan tahun. Kemudian saat motongnya orang itu kalon kutika. Lihat kutika itu seperti apa? Melihat kutikanya, apakah kalau musim air pasang itu orang tua zaman dulu nggak mau motong kayunya karena akan dimakan rayap. Tunggu airnya kering. Sekarang nggak ada seperti itu. Begitu naik ke gunung, nampak kayu apa tua atau muda langsung ditancap. Tebang terus. Kan? Itu tidak lagi memperhatikan kearifan lokal. Inilah juga masuk kearifan lokal juga dalam bidang mencari kayu. Dan juga tukang dulu waktu membangun rumah Aceh itu, walaupun kayunya sudah dibuat seperti balok atau yang bulat, tukang itu tahu mana yang pangkal, mana yang ujung. Tapi kalau tukang sekarang belum tentu tahu ini ujung, ini pangkal, belum tentu tahu karena udah sama seperti rokok. Kan? Jadi ini dari segi keahlian dalam bidang itu sudah susah dicari. Ini punya salah satu faktor. Mungkin itu. Kayu susah. Susah dicari seperti kayu itu. Kalau dulu tiangnya itu terdiri dari pohon nangka. Begitu dia dibersihin, kayu pohon itu sudah kayak tanduk udah hitam. Kamu kerak. Sekarang enggak lagi ketemu lagi kayu-kayu yang sudah. Ini tuh. Baik, saya ke Tengku Balian ini. Tadi Tengku Hashim menyebutkan bahwa sekarang kearifan lokal ini dalam kehidupan masyarakat Aceh sudah menipis. Mungkin ada cara-cara untuk membangkitkan kembali atau mengajarkan kembali kearifan lokal ini agar masyarakat Aceh khususnya bisa memahami kearifan lokal yang pernah dimiliki oleh indatu atau nenek moyang kita. Ini bagaimana caranya Tengku Balian? Memang kalau caranya itulah tugas kami dari MAA. Jadi tugas orang MAA itu seperti saya bilang yang pertama tadi, menggali dan mengembangkan. Kita gali yang tidak ada lagi atau yang sudah hilang. Mengembangkan kepada orang yang tidak tahu. Jadi kalau sekarang banyak sekali orang tidak tahu lagi adat.
terutama sekali di kalangan orang muda. Ya kan, di kalangan orang muda. Jadi inilah tugas berat kami dari MAA. Jadi harus turun dalam masyarakat, memberitahukan. Jadi cara-cara yang diwarisi oleh orang tua kita dulu. Makanya supaya orang itu mengerti kembali. Kalau sudah kenal kembali, kadang-kadang orang itu bisa mengambil seperti orang yang dulu. Jadi kalau enggak kenal, enggak mungkin, karena seperti pepatah. Kalau enggak kenal, tidak sayang, udah habis. Ya kan? Jadi harus kita perkenalkan. Coba sekarang. Mengapa banyak sekali hilang ada Aceh? Karena enggak kenal. Berarti orang-orang kita orang Aceh, sama sekali daripada anak muda, enggak sayang lagi kepada adat Aceh. Karena enggak kenal. Tapi kalau kita perkenalkan kembali, mungkin dia akan sayang kepada adat Aceh. Kalau sayang pasti dia ambil. Kalaupun dia jadi kalaupun tidak kita ambil selaku kembali kepada bentuk, kepada nilai, tetap kita kembali. Sudah pernah dilakukan ini Bapak Tengku Balian? Jadi kami sudah pernah turun ke kampung-kampung. Ya, seperti ke Lamtamot, pernah juga. Itu metodenya seperti apa itu, Pak? Bagaimana? Begini, metodenya begini. Jadi kalau tidak mungkin kita kumpul seluruh masyarakat, tidak mungkin tuh ya. Paling-paling kalau di kampung itu Pak Kesi, tokoh masyarakat, dan di kalangan anak muda itu yang penting sekali. Itu sudah pernah kami lakukan. Di Lamtamot sudah pernah kami lakukan. Kalau di Indapuri, Kampung Lehe sudah pernah kami lakukan. Dan kampung-kampung yang lain sudah pernah kami lakukan untuk mensialisasi tentang adat Aceh. Ya, jadi kalau tidak kita buat seperti ini, kalau sekarang sudah hilang sekian persen. Mungkin kalau tidak kita turunkan seperti ini, hilang semua. Kalau hilang semua apa terjadi? Berarti semua orang Aceh ini bukan lagi orang Aceh. Sedikit pun nggak ada lagi identitas orang Aceh. Ya, kan? Ya, cuma itu saja. Baik, kalau kita berbicara tentang mitigasi bencana ini tentunya tidak terlepas dari kearifan lokal seperti topik kita atau tema kita hari ini. Ada beberapa contoh kearifan lokal atau nilai-nilai adat yang berhubungan dengan mitigasi bencana dalam kaitannya dengan bencana seperti banjir, kemudian ada gempa bumi, tanah longsor, angin kencang atau badai, tsunami, keselamatan di laut, pencegahan hama penyakit, pencegahan hama tumbuhan atau ternak, serangan binatang buas atau liar. Ini tentunya nenek moyang kita sudah punya kearifan lokal untuk mengatasi bencana-bencana seperti ini. Saya ke Tengku Hasyim dulu ini. Dua saja Tengku Hasyim. Saya banjir dengan gempa bumi. Ini kalau nenek moyang kita dulu bagaimana nih mitigasi bencana tentang ini? Berarti sebelum saya menjawab yang Ibu tanyakan tadi, mungkin saya tambah sedikit apa yang disampaikan tadi. Menyangkut dengan langkah apa yang sudah dilakukan, yang mungkin akan dilakukan. Kalau menurut saya sekarang anak-anak muda kita mulai dari SD, SMP dan sampai ke mahasiswa, persoalan adat itu nampaknya kurang diperhatikan ataupun mungkin kurang mengerti atau dianggap sepele. Oleh karena itu kalau menurut saya itu sebaiknya di sekolah-sekolah itu kita harus masuk yang namanya kurikulum tentang pelajaran adat. Walaupun hanya secara umum, tidak mungkin secara mendetil. Sekian persen. Jadi ini karena ada guru-guru juga yang pernah bisik ke saya, Pak Ustaz, Bapak kan sudah ada di MAA. Barangkali cobalah Bapak usahakan untuk anak-anak sekolah ini dari SMP sampai SMA, sedikit banyaknya harus ada menyentuh dengan persoalan adat. Ya, ini mungkin lewat MAA Bapak bisa sampaikan ke dinas-dinas pendidikan dan sebagainya. Nah, ini mungkin juga karena sudah diharapkan oleh masyarakat. Karena kalau kita hanya menunggu dari orang-orang tua, justru anak-anak muda tidak akan bergaul dengan orang tua.
karena masing-masing jurusan. Okay? Makanya kalau memang kita salurkan lewat pendidikan, ini mungkin kalaupun agak rendah, tapi tidak begitu rendah habis. Ya, kalaupun hilang tidak hilang habis. Ya, itu ada pertinggalnya, kan? Ya, baru kemudian menyangkut dengan persiapan ataupun namanya mengantisipasi atau gejala dari berbagai macam bencana termasuk banjir, itu kalau orang dulu sudah ada pengalamannya. Pengalamannya kalau misalnya banjir, apabila sidom ngon kamu kaji bak bintih, alaman haiwarih irayat ka. Ya. Seperti apa itu? Itu ada semacam semut, serangga itu ya. Serangga. Apabila dia sudah merayap ke dinding, itu menurut pengalaman orang zaman, itu menandakan bahkan akan banjir. Maka semut-semut itu cari tempat aman. Itu. Itu satu ilmu yang tidak tertulis bagi orang zaman. Tapi bisa dibaca. Tapi bisa dibaca. Tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam. Begitu juga dengan misalnya gempa. Apabila binatang gli kajitren u kampung, alaman hai kawum akan terjadi gempa. Itu kalau ada binatang-binatang buas yang di gunung sudah merapat ke kampung, itu bakal alaman terjadi gempa. Maka firasat daripada jenis hewan itu lebih tajam daripada kita. Lebih gajah tu. Jadi kalau binatang-binatang itu sudah merapat ke kampung, itu merupakan suatu alamat akan terjadi gempa. Ini orang dulu tahu tu. Dan terjadi. Pernah terjadi. Itu tanda-tanda dan persiapan-persiapan. Begitu semut sudah ada di dinding, berarti orang-orang tua kita sudah memperingatkan keluarga, siapkan barang-barang yang di tanah supaya taruh di tempat yang tinggi. Jangan terendam banjir. Iya. Kemudian Tengku Hashim, kalau orang-orang tua dulu, kalau melihat intensitas hujan, misalnya hujan kan ada tergolong hujan ringan, hujan berat. Ini kalau orang-orang tua dulu, ini bisa membaca juga dengan situasi alam, dengan melihat kepada binatang-binatang. Betul. Misalnya hujan deras ini akan terjadi banjir. Itu bisa dilihat kepada binatang seperti apa itu, Tengku Hashim? Iya. Itu sampai saat sekarang kalau kita pahami itu nyata. Nyata kan? Misalnya kalau sudah bulan Oktober ini, kalau istilah bahasa orang adat itu kenenong. Ini sudah kenong limong. Punya kenong limong itu kayak teranggu. Ada semacam kayak kumbang. Dia warna coklat. Apabila binatang itu sudah banyak di pohon-pohon, itu menandakan musim hujan kena lima itu sudah dekat. Itu orang begitu. Dengan memperhatikan kenenong. Kenenong. Itu termasuk kearifan lokal. Kearifan lokal. Saya pernah mendengar juga cerita nenek moyang juga ini, Tengku Hashim. Kalau misalnya hujan deras, kalau ada lembu yang terus dia makan rumput, itu hujannya deras katanya. Tetapi kalau misalnya hujan, tetapi lembu ini santai saja, itu hujannya sebentar. Ini masuk ke kearifan lokal juga. Kearifan lokal juga tuh. Berarti tapi bagi orang yang ingin memahami, ada memperhatikan. Kalau ada memperhatikan. Itulah pengalaman yang sudah dimiliki oleh nenek moyang kita. Betul. Baik, saya ke Tengku Balian. Tadi mengenai banjir, gempa bumi sudah disampaikan oleh Tengku Hashim. Tengku Balian, tentang tanah longsor ini, apakah ada kearifan lokal nenek moyang kita orang Aceh tentang tanah longsor atau angin kencang atau badai? Ini terutama bagi pelaut ya, sangat rentan ini ya, Tengku Balian. Itu bagaimana nenek moyang kita menghadapi atau persiapan terhadap bencana ini?
Ya, terima kasih. Memang ini ada, pernah kita dengar dari orang-orang tua ya. Masalah longsor. Ya. Masalah longsor ini kalau ada kampung atau pemukiman dekat sungai Ya. ataupun daerah pinggir sungai, Lereng. orang tua itu untuk mengantisipasi jangan longsor dan jangan banjir, dia itu tanam pohon jaloh. Ya. Apa namanya itu? Bak sejaloh. Sejenis pohon yang tidak pernah berbuah Tidak pernah berbuah selama-lamanya. selamanya. Cuma Tetapi ada berbunga dia. ya, bak sejaloh kayak hanabah seumur masa. Ya. Tetapi diet bak sejaloh untuk tak pakai ke papun kerendah. Kuat. Ya kan? Ya, kualitasnya bagus ya. 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 Tapi buah nggak ada. Bunganya ada. Ya. Jadi kalau jadi orang tua itu untuk mengantisipasi supaya jangan tanah longsor atau banjir, tanam pohon sejaloh, pohon jaloh. Pohon jaloh di sepanjang sungai itu. Jadi mungkin memang beda kita lihat nih. Pohon jaloh ini kalau kita lihat akarnya beda dengan akar kayu-kayu yang lain. Kuat akarnya. Kuat dan rasanya seperti beton. Memang memang beda dengan akar kayu yang lain. Ya. Itu dalam masalah untuk tanah longsor. Berarti orang tua kita jauh-jauh sebelum longsor udah tahu itu. Berarti penelitian orang Aceh itu sangat kuat. Iya, iya. Cuma sangat kuat. tidak tertulis. Iya, tidak tertulis. Kemudian yang tadi tanya masalah angin. Kalau masalah angin ini bisa kita buktikan atau kita lihat yang sudah diusahakan oleh orang tua kita orang Aceh. Waktu konstruksi rumah Aceh itu tahan angin. Antara lain coba kita lihat tombak layar. Ya. Tulak angin. Ya. Tombak layar kan tulak angin. Bahasa kita. Iya. Tulak angin ya kan. Tombak layar itu dibangun tidak lurus. Dia mereng ke bawah. Karena rabung rumah Aceh menghadap kiblat ya kan. Ya. Biasa menghadap kiblat berarti ke barat. Biasa angin yang paling berbahaya angin barat. Iya, kencang Ya kan? angin barat. Angin kencang angin dari barat. Ya. Kalau angin timur tidak seberapa. Angin utara tidak pernah kita dengar. Ya kan? Ya. Tapi kalau angin barat itu angin yang sangat berbahaya. Jadi sedangkan rabung rumah Aceh itu menghadap ke barat, ke kiblat. Ya kan? Makanya tombak layar itu mereng ke bawah. Tidak tegak lurus. Mereng ke bawah, kalau angin itu ditiup oleh angin, langsung dia ke bawah rumah. Rumah itu tinggi. Tinggi itu salah satu fungsinya bisa lewat angin. Bisa lewat angin. Jadi ini nampak sekali kita lihat dan pernah kita dengar sama orang-orang tua kita. Berarti kalau masalah longsor seperti tadi, kalau masalah angin sudah ada contoh pada rumah Aceh. Ya. Itu Dan kemudian ada lagi masalah angin. Masalah angin. Orang tua kita itu sering melakukan dan mengingatkan kepada anak-anak cucu dia itu harus kita tanam pohon-pohonan yang bisa menahan angin di sekitar rumah itu, di sekitar rumah kita. ya. Tetapi jangan salah, jangan kita tanam pohon kelapa, itu berbahaya untuk rumah, ya kan? Sempat tumbang habis. Sempat ya habis, dah habis kita habis rumah, Ya. ya kan? Kita tanam pohon-pohonan seperti pohon sawu, giri Bali, yang bercabang rendah. Pohon tidak begitu tinggi dan cabang rendah, banyak cabang dan rendah, itu bisa tahan angin dan tidak berbahaya untuk rumah. Tapi kalau kita tanam pohon yang tinggi, pasti berbahaya, dangerous for our house, berbahaya untuk rumah kita, ya kan? Jadi kalau sekarang sudah lain lagi. Kalau dulu biasa jeruk Bali, pohon jeruk Bali dan sawo, tapi sekarang sudah ada mangga, sudah ada rambutan, seperti di depan rumah saya. Ya kan? Ya, banyak berbuah lagi. Iya. Tetapi jangan salah, kalau rambutan Aceh, pohon tinggi, tidak boleh kita tanam di sekitar rumah. Yang boleh rambutan yang cangkok nih. Kalau istilah orang kita rambut Medan. Atau mangga. Kalau mangga Aceh, atau istilah lain mangga hutan, mangga hutan, itu tinggi, tidak boleh di samping rumah. Kalau mangga sekarang, mangga cangkok boleh. Berarti pohon-pohon yang rindang itu, yang banyak cabang itu, yang rendah, itu orang Aceh tanam sekitar rumah untuk tahan angin. Di samping tadi tombak layar.
ya kan? Cuma ini saja. Iya, baik. Mungkin Tengku Hashim ada tambahan? Seperti disampaikan oleh Tengku Balian tadi, kalau memang tidak ada, saya ke Tengku Hashim ini. Tadi mengenai tanah longsor, sudah ada cara untuk mengatasinya. Kemudian angin kencang atau badai juga sudah ada cara mengatasinya. Ini yang paling parah ini Tengku Hashim, seperti yang terjadi pada tahun 2004 silam, tsunami. Nah, di Aceh kan sudah pernah tsunami sebelum ini, sudah pernah beberapa puluhan, malah ratusan tahun yang lalu. Nah, ini bagaimana nenek moyang kita untuk memitigasi bencana ini, masalah tsunami? Mungkin kalau menyangkut dengan tsunami itu, yang pertama sekali orang-orang yang tinggal, penduduk-penduduk yang tinggal di sekitaran pesisir, bibir pantai, pinggir pesisir pantai. Ya pertama sekali itu bangunannya harus kokoh. Kalau istilah sekarang ada namanya bangunan yang anti gempa. Berarti apabila tsunami, bangunan itu kokoh. Ya, itu salah satu cara. Tapi yang menjadi persoalan, karena tsunami itu terjadi ratusan tahun, mungkin kita kelupaan. Ini kita baru teringat untuk membangun rumah yang tahan gempa anti tsunami pada saat baru terjadinya tsunami. Setelah terjadi tsunami baru teringat ini harus kita bangun bangunan yang anti gempa, anti tsunami. Datanglah donatur-donatur dari luar memberi bantuan, kan? Tapi kira-kira 20-30 tahun kemudian itu dah lupa. Akibat kelupaan itu di mana terjadi tsunami berikutnya, terjadilah seperti yang dulu. Itu bangunan yang harus kuat, jangan bangunan cilet-cilet istilahnya. Itu yang mungkin kita coba mengantisipasinya, karena apalagi itu bencana itu memang dari Allah, ya kan? Jadi yang antisipasi yang sangat kental, kita taat dan patuh perintah Allah. Karena kalau kita taat dan patuh perintah Allah, sudah tentu dikala bala itu datang kita terhindar dan kita diselamatkan oleh Allah. Ya. Kalau tanda-tanda alam yang bisa dibaca saat tsunami ini bisa disampaikan, Tengku Hashim, itu seperti apa? Kalau pribadi saya, itu tanda-tanda alam untuk tsunami itu mungkin kurang saya pahami. Karena apalagi pribadi saya tinggal di gunung. Yang menyangkut jauh dengan laut, pasti kita tidak pernah mengalami tanda-tanda itu, Baik, saya ke Pak Balian ini. Tengku Balian, kalau mengenai tsunami tadi sudah disampaikan oleh Tengku Hashim, tapi tentang keselamatan di laut, kan kita sering mendengar nenek moyangku orang pelaut. Berarti kearifan lokal tentang laut ini sangat kental dalam kehidupan masyarakat Aceh, terutama waktu nenek moyang kita dulu. Ini seperti apa keselamatan di laut yang bisa dilakukan menurut kearifan lokal? Memang seperti Bapak Hashim bilang tadi, kami sama-sama orang gunung. Kalau bicara masalah laut, ini agak anu sedikit ya. Tapi namun demikian, tidak apa-apa, ya. Kita pernah kita dengar dari orang tua, ya kan? Ya, memang keselamatan di laut pernah saya baca dalam tulisan Raja Ulaut dalam bintang, mungkin kalau tidak kita perhatikan itu, mungkin ada sesuatu yang sangat berbahaya di laut. Tapi dengan ada bintang itu, kadang-kadang di laut itu aman. Itu bintang apa namanya? Bintang kalau menurut saya bintang-bintangan saja. Arti bintang-bintangan termasuk semua. Jadi nanti betul salah satu di situ. Oh iya. Karena ada bintang 7, ada bintang takat. Ada bintang Miku lagi. Ya kan? Jadi kalau menurut saya boleh dikatakan itu yang lebih tepat bintang takat. Bintang takat. Kita takat itu.
Gimana munculnya? Ya, kalau munculnya dia itu berarti hikmahnya ini kalau di laut. Ya. Berarti karena ini saya orang gunung, itu saja yang bisa saya jelaskan masalah laut. Iya. Orang laut ini memang ada sinyal yang menyampaikan tentang pelaut yang sudah cukup dipahami ya, Tengku Balian. Seperti misalnya ada suara gemuruh. Ada suara gemuruh dari arah misalnya arah mana, itu juga sudah ada ketentuan dari orang-orang yang melaut. Berarti kalau suaranya seperti itu tidak bisa melaut untuk hari itu. Ada juga yang beberapa hari, tergantung gemuruh yang didengarkan oleh para nelayan ini. Karena saya pesisir juga. Pesisir ya? Iya, orang pesisir juga. Jadi mengenai pelaut ini memang susah ditebak. Walaupun susah ditebak, tapi kalau memang tidak hati-hati akan membawa maut ya. Di laut ini memang ganas ombak ya. Baik, saya ke Tengku Hashim ini. Mengenai laut memang tidak begitu mendalam. Tapi kalau orang gunung seperti disampaikan tinggal di gunung, ini pasti memahami sekali cara pencegahan hama penyakit. Ya, ini juga kearifan lokal. Pencegahan hama penyakit, apakah itu di tanaman padi atau di tumbuhan-tumbuhan yang lain, ini pakarnya orang gunung. Silakan. Oke. Kalau di gunung pencegahan penyakit itu tergantung penyakit. Ya, tergantung tumbuhan juga. Ya, tergantung tumbuhan juga. Artinya apa? Kalau digolongkan ke dalam golongan tanaman atau tumbuhan yang bentuk palawija, itu pencegahan penyakit yang terutama sekali kalau kita tanam ubi yang hamanya tentu babi. Pencegahannya kalau sekarang dan dulu juga seperti itu, pagarnya harus kuat. Kalau dulu bikin pagar untuk tanaman padi maupun tanaman ubi yang berladang atau berkebun, itu pagarnya kayu ditanam rapat-rapat, kayak seperti jari ini ditanam, itu aman. Tapi kalau tanaman, kalau pagar untuk babi itu tidak mempan untuk gajah. Jadi tanaman kayu, pagar kayu yang ditanam rapat itu kalau untuk gajah itu biasa-biasa aja. Tapi kalau untuk babi dia minta ampun. Itu pencegahannya. Kemudian orang bertani ladang. Kalau kami dulu ada namanya tanaman padi ladang. Kan? Tanaman padi ladang itu kita lihat musimnya. Karena ada musim yang serangan hama dan ada musim yang aman dari tanaman hama. Maka orang dulu paham kalau bulan ini kita najuk, insya Allah aman daripada tikus dan burung pipit. Tapi kalau bukan pada bulan ini, itu serangannya ada. Namun ada, harus kita siapkan pagar. Itu orang dulu ada. Tapi sekarang kita ini, saya sendiri nggak tahu bulan apa yang harus kita tanam supaya tikus itu terhindar. Nggak tahu juga. Burung pipit juga terhindar. Itu juga. Tapi kan Tengku Hashim, kalau dulu misalnya ada gajah yang turun-turun ke perkampungan warga, ini ada cara mengusir menurut kearifan lokal. Itu seperti apa tuh? Kalau dulu persis di kampung saya. Kampung saya itu daerah Panca, Lembah Selawah. Bukan Pancapali, Pak ya? Bukan Pancapali dan bukan Pancasila. Kampung Panca. Di Panca itu penduduknya dulu tidak ada sawah, cuman berladang. Di saat gajah sudah masuk, padi mau panen, dulu didengar ngomongan kita, wahai pemerah. Itu panggilan. Panggilan pemerah. Panggilan pemerah. Wahai pemerah, baik mengganggu tanaman lun, leh ke muka, lun kubah jemaah. Itu ucapan orang yang punya ladang. Apabila gajahnya sudah menuju ke ladang.
Dan ternyata gajah itu belok, nggak akan masuk. Kan? Kemudian setelah panen kan ada ikatan padi itu yang sebagaimana yang sudah dijanjikan dulu waktu gajah mau masuk, disimpan di pas di apa namanya di bawah rumah, di bawah kolong gubuk. Nah, akhirnya padi yang disimpan itu dia datang untuk diambil. Datang gajah itu ambil itu yang sudah disiapkan untuk dia. Sementara orang punya itu masih di dalam gubuk. Tapi tidak diganggu. Tidak diganggu. Cuma yang diambil itu aja sesuai dengan apa yang dijanjikan. Itu kearifan lokal dulu. Nah, gajah itu pun mendengar kita dan dia patuh. Tapi sekarang dipakai mercon. Malah ada lagi pakai paku di papan supaya dia tertancap. Ada juga sekarang pakai apa namanya itu kabel tarik kontak. Itu yang paling bahaya. Dan gajah itu sebagai hama yang berat dan yang besar, tidak boleh sekali-kali kita maki. Kalau kita maki, pernah di daerah saya itu yang dimaki oleh orang tuanya meninggal sampai anaknya didendam. Ini soal hama yang berat, hama yang besar yang namanya gajah. Dan dia mudah untuk dihalau. Nah, orang kami dulu tidak masuk, dia pas masuk di jalan aja, nggak akan dia diganggu, nggak diganggu. Malah pernah masuk ke kebun ladang saya juga seperti itu. Yang dimakan hanya pohon-pohon kates. Dan saya ngomong, wahai pohon merah, janganlah Anda makan padi saya. Karena padi itu belum panen. Sementara kates yang sudah bisa panen, mungkin itulah yang Anda ambil. Patuh dia. Dia ambil tuh buah-buah kates itu dia makan semua. Tapi padinya selamat. Nah, namun kita yang di gubuk itu hatinya kayak sepertinya burung digenggam itu. Ya, itulah. Itu namanya kearifan lokal orang dulu terhadap hama itu mampan. Tapi sekarang mungkin udah agak udah tawar, kata bung. Laku lagi. Enggak laku lagi. Tapi mungkin kalau dipraktekkan kembali seperti orang zaman dulu akan bisa kembali ya. Ya mungkin bisa, tapi persoalannya sekarang bukan apa. Dia pun sudah terjepit. Gara-gara lokasinya sudah diambil manusia. Sudah diganggu habitatnya. Ya. Makanya dia sudah porak-poranda. Maka sering-sering kita dengar di daerah PD dan sebagainya sudah ada gangguan hama dan gangguan gajah. Karena lokasinya nggak aman lagi. Iya. Itu. Baik, Tengku Hashim dan Tengku Barlian, tidak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan hari ini. Ya, sebelum kita berpisah dengan pendengar dan pemirsa RRI Net, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan sebagai closing kita hari ini. Silakan Tengku Hashim dulu. Ya. Harapan dari pihak kita semua demi untuk masyarakat pada umumnya, kan? Yang pertama sekali kita hidup ini di bawah naungan ataupun ridha Allah. Maka oleh karena itu mari kita sama-sama bertawakal kepada Allah, melaksanakan yang ma'ruf, menjauhkan yang mungkar. Itu harapan. Karena apapun cerita, kalau yang menyangkut dengan perintah Allah itu ditinggalkan, maka ketahuilah yang punya kita sebagai Khalik pasti tidak senang kepada kita. Makanya beginilah yang kita rasakan, berbagai macam cobaan. Itu sebenarnya bukan cobaan, hanya peringatan. Allah mengingatkan kita, tapi kita yang tidak tahu diri apa yang telah diingatkan oleh Allah, kita tidak sadari. Maka untuk itu baik lewat kami dari MAA menghimbau, mengajak semua kita amar ma'ruf nahi mungkar. Ini merupakan pokok pangkal yang terpenting dalam hidup dan kehidupan kita bersama, dan juga persatuan yang sangat diharapkan, baik secara persatuan di dalam keluarga itu sendiri maupun di dalam warga selaku masyarakat. Kalau di dalam keluarga tidak ada suatu kenyamanan, di dalam masyarakat pun mungkin ada hal-hal yang
berbagai macam tindakan-tindakan yang menyakiti orang ataupun tidak senang terhadap perbuatan, maka tentu Allah juga tidak akan sayang pada kita. Iya. Mungkin ini harapan kita semua ya. Terima Amin. kasih. Terima kasih. Saya ke Tengku Balian, silakan. Jadi ini juga harapan kita ya. Kita ini orang Aceh. Orang Aceh memiliki adat Aceh. Berarti adat Aceh pemiliknya orang Aceh. Iya. Jadi jangan nanti salah sangka atau salah paham. Jangan nanti kadang-kadang mengira pemilik adat Aceh orang MAA, bukan. Bukan, itu pemahaman yang salah. Ya, pemahaman yang salah. Jadi pemilik adat Aceh orang Aceh. Makanya adat Aceh ini sama-sama kita jaga. Sama-sama kita jaga. Jadi seperti hari ini. Hari ini kan nampaknya kita sama-sama. Berarti bukan orang MAA saja. Nah, jadi termasuk saudara-saudara yang lain. Nah, makanya kadang-kadang nanti kita perluas lagi. Nah, kita bilang, berarti ini jangan memikirkan yang bahwa adat Aceh ini milik orang MAA, bukan. Atau milik orang RRI saja, bukan. Tetapi milik kita semua. Jadi untuk lestarinya atau hidupnya, kembangnya adat di Aceh tergantung kepada kita. Tergantung ulah kita. Apakah kita mau peduli? Insya Allah kalau mau peduli, adat yang kita harapkan ini berkembang, insya Allah berkembang. Tetapi kalau kita vakum, tidak peduli, jangan insya Allah, masya Allah akan, ya kan? Akan mati. Yang terakhir, tidak ada lain tempat kita bergantung kepada Allah. Kita berdoa. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa ini pedang kepada orang mukmin. Jadi kita walaupun bagaimana saja, mulai doa ini di depan. Walaupun usaha-usaha yang lain kita usahakan, kalau tidak ada doa, berarti itu tidak ada. Seperti kata orang Aceh, dalu perang mengedaki, dalu kanuri berdoa. Berarti doa itu sangat penting. Berarti untuk kita harapkan supaya adat Aceh ini berkembang, yang pertama peduli orang Aceh, dan yang kedua orang Aceh mohon kepada Allah supaya Allah akan mengabulkan doa orang Aceh ini. Hanya sekian. Baik, terima kasih Dr. Andes Tengku Balian dan juga Tengku Muhammad Hasim Usman SAG sudah hadir ke studio pada malam ini dalam acara obrolan budaya. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Pendengar dan pemirsa dimanapun berada, sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Insya Allah di lain kesempatan kita akan jumpa lagi. Kalau ada buah jamblang, jangan lupa buah jambu. Kalau ada umur panjang, lain kesempatan kita bertemu. Saya Cut Zahrita mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.